Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika kita mendengar kata merdeka, pasti akan banyak sekali sudut pandang tentang ini. Merdeka tentu terkait dengan satu, penjajahan, sebuah penjajahan di sebuah negara, di sebuah komunitas, di sebuah adat, dan penjajahan di dalam diri kita sendiri. Jelas, kalau penjajahan di sebuah negara, kita misalnya, kita pernah dijajah oleh Belanda sebagai sang penjajah, atau Jepang sebagai sang penjajah. Yang dijajah adalah bangsa kita, dan yang jadi korban adalah rakyat Indonesia. Dan sekarang kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda. Dan saya ingin melihat, menarik ke dalam diri pribadi saya untuk kita merenung. Benarkah diri kita pribadi, diri kita masing-masing sudah merdeka? Tentu terkait dengan siapa yang merdeka, siapa yang menjajah, dan siapa yang jadi korban. Bersama diri ini, di dalam wujud ini, ada hidup, ada yang hidup, dan ada wujud. Siapa yang dijajah, siapa yang menjajah, dan siapa yang jadi korban. Yang menjajah itu akal yang lepas kendali. Dialah yang menjajah. Dialah sebagai penjajah. Yang dijajah siapa? Hidup yang ada di dalam wujud. Dan penjajah itu pun ada di dalam wujud. Yang jadi korban siapa? Wujud. Kenapa saya katakan bahwa penjajah itu adalah akal? Karena dari akal yang berlebihan, yang lepas kendali, dari situlah semuanya bermula. Ego dan arogan. Kenapa hidup dikatakan yang dijajah? Karena pada hakikatnya hidup itu suci. Hidup itu kuasa. Yang berkuasa di dalam wujud ini adalah hidup. Sebenarnya hidup yang berkuasa, yang harusnya berkuasa.
Kalau hidup suci, maka ego, pamrih, dan arogan itu akan hilang. Ketika besarlah ego, pamrih, dan arogan kita, berarti hidupnya kalah. Padahal sejatinya yang berkuasa adalah hidup. Kenapa yang berkuasa adalah hidup? Apakah kita bisa bergerak? Apakah nafsu itu akan bisa bergerak, menggerakkan wujud ini tanpa adanya hidup? Bisakah? Tentu tidak akan bisa. Tidak akan pernah bisa. Dan ketika ego, pamrih, dan arogan kita yang mengalahkan sucinya hidup, yang jadi korban pastilah wujud. Sudah tahu penghasilan kita cuma 10.000 per hari. Bermimpi untuk atau ingin membeli mobil. Apakah ini tidak berlebihan namanya? Yang jadi korban siapa? Wujud. Yang berkeinginan siapa? Nafsu. Diantar oleh siapa? Kenapa nafsu bisa hidup? Karena ada yang menggerakkan, ada sumber gerak, ada sumber energi, yaitu hidup. Sumber dari segala sumber adalah hidup. Yang kebanyakan tanpa kita sadari, kita sudah memperbudak sang penguasa. Tanpa kita sadari, kita sudah memperbudak sang penguasa yang ada di dalam wujud, yaitu hidup. Dan hidup ini adalah bagian dari Dat Maha Suci hidup. Dan yang hidup, nafsu, itu adalah 4 anasir. Yang bersikukuh, yang bersikeras, aku. Kalau tidak aku, tidak akan bisa. Padahal anasir yang begitu sombongnya, yang mengaku aku yang berkuasa, aku yang berakal, aku yang berpikir. Kalau tidak karena akalku, kau tidak akan bisa apa-apa. Itu ketika ditinggalkan oleh hidup sang penguasa wujud, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa.
Kalau menurut saya ini fakta. Dalam sudut pandang saya, ini fakta. Tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Tanpa harus menunggu penilaian dari orang lain. Jadi, kalau memang kita mau merdeka, wujud ini mau merdeka, hidup ini mau merdeka, satukan sedulur papat bersama pancer. Pancernya siapa? Sang penguasa. Siapakah dia? Hidup. Jangan pernah kita berpancer kepada wujud, karena wujud akan hancur. Ketika kita berpancar kepada wujud dan wujud hancur, maka rubuh. Berpancarlah kepada hidup, karena hidup abadi. Hidup tidak akan pernah mengalami kegoncangan apapun, apalagi mengalami kemusnahan. Itu hal yang tidak mungkin. Maka kita harus berpancar kepada hidup yang ada di dalam wujud. Maka kita harus mencari dan bertemu dengan hidup tersebut. Merasakan minimal kebersamaan kita dengan hidup. Mendengarkan seluruh perintah hidup. Mengikuti seluruh perintah hidup. Karena hidup tidak akan menjerumuskan wujudnya sendiri. Apapun bahasanya, mari kita cari di dalam pemahaman kita masing-masing. Di dalam kitab-kitab suci kita masing-masing. Untuk menyatakan, untuk mewujudkan karena kita di dunia ini hanya untuk mewujudkan Rohman dan Rohimnya Gusti. Ketika kita bisa mewujudkan Rohman dan Rohimnya Gusti, itu adalah af'alnya. Sadarilah bahwa itu adalah pekerjaannya. Karena hamba
sudah berserah sepenuhnya. Ketika kita berserah kepada Gusti secara sepenuhnya, maka bukankah kita tidak akan ikut campur karena kita sudah berserah sepenuhnya? Karena apa? Karena hidupmu adalah hidupku, wujudmu adalah wujudku. Ketika ini benar-benar bisa kita sadari, kita itu tidak ada. Saya itu tidak ada. Hamba itu menjadi tidak ada. Karena yang ada adalah kesadaran. Sadar, kesadaran untuk sampai kepada kesadaran murni. Apapun cara kita, tidak harus sama seperti ini. Di dalam masjid bisa, di dalam gereja bisa, di dalam kuil bisa, di dalam wihara bisa, di dalam kelenteng pun bisa. Ketika kita bisa merenung bersungguh-sungguh berdasarkan kitab suci kita yang kita renungi secara mendalam, bukan sekedar dibaca dan dihafal. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.